Kembali pada bulan Agustus tahun ini, Amir Khan mengumumkan perceraian dari istrinya Kiran Rao. Ini mengejutkan semua penggemarnya. Tapi tetap Amir Khan akan merawat bersama putra mereka Azad yang berusia 9 tahun. Sekarang menurut rumor dan laporan terbaru, Amir Khan siap mengumumkan pernikahan ketiganya dengan lawan main wanitanya dari masa lalu. Kabarnya pernikahan Amir Khan akan terjadi setelah rilis Lal Singh Chadda di bulan April 2022 mendatang. Kemarin rumah produksi Amir Khan mengumumkan tanggal rilis film yang akan datang Lal Singh Chadda. Juga di waktu bersamaan, rumor pernikahan ketiganya telah beredar. Rumor mengatakan bahwa Amir Khan akan menyelesaikan jadwal Lal Singh Chadda dahulu. Karena kalau menikah dulu, dikhawatirkan akan menghalangi kinerja film itu. Siapa kira-kira wanitanya? Faktanya sejak Amir dan Kiran Rao mengumumkan perceraian, lawan main Amir dari Dangal Fatimah Sana Sheikh dikabarkan menjadi alasannya. Nah, sekarang laporan terbaru itu mengatakan bahwa wanita yang akan dipersunting Amir Khan adalah Fatimah Sana Sheikh. Namun baik Fatimah Sana Sheikh maupun Amir Khan, keduanya belum mengomentari rumor tersebut. Tapi sumber terdekat Amir Khan mengklaim bahwa itu hanya rumor. Di masa lalu Fatimah pernah berbicara memuji Amir Khan yang menganggap Amir sebagai mentornya. Sementara Amir sendiri berbicara tentang Fatimah mengatakan, ia menyukai Fatimah karena Fatimah adalah seorang profesional di segala bidang. Dan faktanya para penggemarlah yang telah menghubungkan rumor yang tidak penting itu. Karena Amir Khan tidak berminat untuk menikah dalam waktu dekat. Apa kalian setuju Amir dan Fatimah menikah? Ada alasan tertentu mengapa Amir Khan disebut perfeksionis. Aktor ini terlalu obsesi dengan pekerjaannya. Jika ada yang salah, ia tak segan akan menangis. Amir Khan mengatakan dia orangnya cepat menangis. Amir Khan dalam wawancara eksklusifnya pada tahun 96 mengatakan bahwa ia menangis kalau filmnya tidak berhasil. Memang aku orang yang cepat menangis, kata Amir. Saya sering mengurung diri dan menangis kalau filmku gagal. Bahkan saya menangis kalau filmku berhasil. Itu menangis kebahagiaan, kata Amir. Dan saking mudahnya Amir Khan menangis, ia tidak hanya menangisi kinerja filmnya. Ia juga pernah menangis karena tidak bisa menari. Satu kali Amir Khan menangis di lokasi syuting film Dil. Ia tidak bisa menari dengan benar dan mulai menangis. Saya merasa jijik pada diriku sendiri, kata Amir Khan. Amir Khan lalu memanggil Saroj Khan kembali melatihnya. Saya berhasil dan saya menangis lagi, kata Amir. Semua orang menyaksikan saya menangis di lokasi syuting, katanya. Seperfect itukah Amir Khan? Amir Khan juga mengatakan ia frustasi saat ada yang salah dalam filmnya. Tapi itu tidak berdampak buruk pada dirinya. Amir mengatakan ia adalah aktor pertama yang berhenti menandatangani film secara sembarangan. Jauh sebelum bintang-bintang lain memilih melakukan hal yang sama. Untuk itulah Amir hanya mengambil satu proyek film dalam setahun. Kata Amir, saya tidak akan menerima film lain kalau film saya saat ini tidak beres. Dan saya berpegang teguh pada pendirian saya, katanya. Semua orang berpikir saya bodoh karena mengurangi jumlah film. Mereka bilang aku menggali kuburan sendiri, kata Amir. Tapi prinsip saya itu kini menjadi inspiratif. Banyak aktor aktris yang mengikuti prinsip itu saya kini. Dan tahukah kalian, Amir Khan sering tegang saat filmnya akan rilis. Ia bahkan susah makan dan susah tidur. Sekarang kalian tahu kan arti perfeksionis bagi Amir Khan itu seperti apa? Banti Or Babli 2 akhirnya dirilis 19 November kemarin. Dan film tersebut mendapatkan tinjauan yang beragam. Beberapa menyebutnya menyenangkan, sementara yang lain menyebutkan kekecewaan. Sejak trailer dirilis secara online di YouTube, penonton selalu menanyakan satu masalah. Mengapa Saif menggantikan Abhishek Bachchan di sequel itu? Selama ini Saif Ali Khan cukup bungkam dan kini mengeluarkan pendapatnya. Saif dalam interviunya baru-baru ini ke Pink Film mengatakan, mengapa ia menggantikan Abhishek Bachchan? Saif mengatakan, Aditya Chopra menelpon saya dan ragu untuk menawarkan satu peran yang pernah diperankan aktor lain. Karena berbagai alasan, kata Aditya, kami tidak bisa melanjutkannya dengan Abhishek. Apakah kamu mempermasalahkan hal ini, tanya Aditya ke Saif.
Dan inilah yang dikatakan oleh Saif Ali Khan. Hamtum dari Aditya juga datang kepada saya seperti Banti Babli ini. Selama semua pihak jelas dan tidak ada dendam, atau tidak ada kontroversi di sekitar film, tentu Aditya melakukannya dengan cara yang benar. Maka saya sendiri benar-benar tidak memiliki masalah dengan itu. Ini adalah peran yang sangat berbeda. Berbeda dari biasanya, kata Saif. Sementara itu Rani berbicara tentang mengapa orang membandingkan Abhishek dan Saif. Rani mengatakan, tidak ada gunanya melarang orang untuk membanding-bandingkan di zaman sekarang. Itu hal umum yang dilakukan di media sosial. Tapi kami juga tidak bisa menahan untuk tidak menanggapi perbandingan itu. Banti Babli 2 adalah film berdiri sendiri. Jauh berbeda dengan Banti Babli tahun 2005 lalu, kata Rani. Apa kalian penasaran dengan review Banti Babli 2? Banti or Babli 2 dibuka dengan awal yang melambat dan mengumpulkan hanya sekitar 3 crore pada hari Jumat. Meski sempat ada prediksi film ini akan melaju pada Sabtu dan Minggu, namun tetap saja penonton tidak memadati bioskop untuk menonton film komedi ini. Banti or Babli hanya memiliki cakupan layar sebanyak 1.800 layar di India. Ini adalah separuh dari cakupan layar Suryavanshi yang kini disebut-sebut blockbuster. Kalau Suryavanshi mendapat review positif, bagaimana dengan Banti or Babli 2? Kita akan melihat dari review kritikus berikut ini. Umesh Punwani dari Koimoy.com menuliskan Banti or Babli 2 kurang bermain. Pertama dari naskahnya yang tidak terarah dan tidak ada penghubung dengan Banti Babli pertama. Kemudian penampilan aktornya, Saif disebut sudah mencoba sekian usahanya menggantikan Abhishek. Rani sedikit mengganggu dengan karakternya yang banyak kasar. Sidan seperti tidak melakukan apa-apa. Dan Sharfari, karakternya membosankan, tulis kritikus itu. Koimoy.com memberikan 1,5 bintang dari 5 bintang. Review Shalini dari Indian Express menuliskan Banti Babli bertumpu pada kekuatan Sidan Sharfari. Karena mereka tidak yakin dengan Saif, Rani akan mengulang kesuksesan Banti Babli sebelumnya. Rani Saif memberikan percikan chemistry lama tapi tidak menyengat. Ketika cerita diambil alih Sidan Sharfari, Saif Rani hanya dibuat terlihat seperti parodi warna-warni mengerikan. Indian Express memberi rating 2,5 dari 5 bintang. Sementara itu review Devans dari firstpost.com menuliskan, Banti Babli 2 tidak bisa melakukan pencurian. Sebuah komedi pencurian yang tidak memiliki tujuan. Sidan Sharfari tidak bisa membuat orang lama-lama menonton, hanya untuk melakukan penipuan dan penyamaran. Rani berusaha dibuat menutupi umurnya. Chemistry-nya ke Saif sayang tidak dioptimalkan dalam cerita film. Firstpost.com memberikan rating 2 dari 5 bintang. Review Monica Rawal dari Hindustan Times menuliskan jangan menonton film ini meski Anda dibayar. Hanya di 15 menit awal Banti Babli sudah ditampilkan dengan buruk. Aktor-aktor dalam film ini bagus, tapi tontonlah hanya untuk Rani Mukherjee. Ini adalah tontonan yang gagal menghibur. Banti Babli 2 tidak memberikan momentum yang ingin kalian lihat dalam komedi. Review Saibal dari NDTV menuliskan, semua aktornya telah berusaha keras di film ini, tapi itu tidak bisa menyelamatkan film dari nasib buruknya. Sequel dari film 16 tahun lalu ini tidak hanya merusak, tapi juga kalah dari Banti Babli 2005. NDTV memberi 2 dari 5 bintang. Review Sukanya Verma dari Rediff.com mengatakan, Banti Babli 2 adalah komedi melelahkan. 2 bintang dari 5 bintang. Terlepas dari semua review negatifnya, tapi semua setuju dengan lagunya yang cukup baik. Alia Bhatt mengenakan lehenga hijau saat menghadiri upacara sanggit pernikahan pasangan Bollywood lainnya, Anushka Ranjan dengan Aditya Sil pada 21 November 2021. Namun netizen tidak tertarik memburu pernikahan Anushka Aditya. Mereka malah menemukan sesuatu yang lebih menarik untuk dihujat. Itu gaun Alia Bhatt. Netizen terkesan dengan gaya Alia kali ini. Tapi mereka secara brutal menghujat Alia Bhatt karena gaun tersebut. Lehenga modern itu tidak dapat dicerna oleh warganet. Lehenga umumnya adalah pakaian tradisional yang cukup tertutup. Tapi Alia malah gagal memperkenalkan versi modernnya. Ada yang mengatakan RIP lehenga tradisional. Kemudian ada yang menyebut penghargaan fashion terburuk tahun ini adalah Alia Bhatt. Sementara yang lainnya banyak memberikan emotikon muntah. Apa menurutmu ini terlihat aneh? Atau ada yang merasakan pendapat yang sama dengan netizen India?